BBM naik, dan juga dia akan mempengaruhi pada harga barang harga bahan pokok yang juga akan meningkat. Dan ini menjadi dua catatan dalam deflasi perdagangan internasional. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Tumbuh Media. Hari ini kita akan berbicara tentang isu-isu yang sedang viral belakangan ini tentang kenaikan harga BBM. Di sini sudah ada partner pembicara saya. Mungkin teman-teman sering lihat muka kita berdua di platform Tumbuh Media. Hari ini kita akan bicara tentang isu-isu yang sedang tren, yaitu isu kenaikan harga BBM. Namun mungkin teman-teman sudah ketahui nama beliau adalah Eko Saputra. Beliau juga sedang menggeluti ilmu-ilmu ekonomi, sedikit paham tentang siklus perputaran ekonomi di nasional maupun di internasional. Namun yang menarik, kita akan berbicara tentang kenaikan harga BBM ini. Apakah ini memiliki dampak yang sangat signifikan untuk siklus di dalam nasional, dan juga dampak ke internasional itu seperti apa tentang kenaikan harga BBM ini? Oke, baik. Jadi ini menurut hemat saya terkait dengan perkembangan bahkan sampai isu-isu yang terjadi di internal bangsa kita ini, yang lagi tren bahkan sampai demonstrasi besar-besaran oleh gerakan-gerakan mahasiswa dan pemuda-pemuda yang terpancing, ya kalau saya bilang terpancing dengan isu-isu yang sangat sensitif. Nah, dilihat daripada sudut pandang gerakan mahasiswa, tentu BBM akan menyengsarakan rakyat. Itulah kira-kira konsep secara reguler atau konsep secara universalnya yang dipahami oleh teman-teman gerakan. Begitupun juga dengan dalam versi pemerintah, mereka akan mengatakan bahwa dengan kenaikan BBM akan mengurangi beban negara untuk mengutang karena subsidi BBM lebih mahal pengaruh perang dunia antara Ukraina dan juga Rusia, sehingga pencapaian di minyak atau BBM itu mencapai 100 US dollar per barel dalam kurs nilai tukar 14.500 rupiah. Nah, ini yang menjadi satu alasan atau satu acuan bagi pemerintah bahwa di bulan Oktober kalau nggak salah yang akan datang itu BBM itu akan mencapai, subsidi BBM itu akan mencapai 500 triliunan, sehingga di situ pemerintah punya strategi atau cara untuk mengurangi beban subsidi BBM dengan salah satunya pengurangan subsidi bahan bakar minyak, baik itu pertalite dan juga solar. Nah, namun demikian juga bahwa BBM yang naik dia akan mempengaruhi juga pada harga barang dan juga jasa itu pun akan meningkat, sehingga di situ pandangan-pandangan selain daripada pemerintah bahwa dengan harga BBM naik semua barang atau semua aktivitas ekonomi itu harganya akan naik. Ya memang demikian, bahwa fluktuasi pasar itu kan selalu meningkat dan itu dianggap akan menjadi suatu dampak buruk bagi masyarakat miskin, atau lebih utama masyarakat yang pekerja, misal petani dan juga nelayan, untuk berburu kan untuk mencari hasil dan juga mencari hasil tani dan lain sebagainya, itu kan dibutuhkan solar, kemudian dibutuhkan bensin untuk misalnya traktor menggiling sawah dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa ada dua dampak yang menjadi dilematis oleh pemerintah saat ini.
Yang pertama yaitu beban subsidi semakin meningkat, yang dalam artian bahwa pemerintah akan ngutang kalau misalnya mempertahankan harga BBM. Dan kedua, BBM naik dan juga dia akan mempengaruhi pada harga barang yang Bahan pokok. ya harga bahan pokok yang juga akan meningkat. Dan ini menjadi dua catatan dalam deflasi perdagangan internasional. Nah, selain daripada itu juga bahwa dalam perdagangan internasional memang ini menjadi satu catatan kita ya. Menjadi satu catatan kita bagi generasi-generasi saat ini bahwa kita Indonesia itu punya minyak bumi yang sangat limpah, bahkan limpah ruah minyak bumi itu. Tapi generasi atau misalnya sumber daya kita itu belum mampu untuk mengelola sumber daya, sehingga disinilah kita akan menuju pada kelangkaan sumber daya, kelangkaan subsidi BBM. Nah, sehingga di sini saya punya tawaran bahwa baik itu pemerintah dan juga kita sebagai sumber daya, lebih tepatnya generasi, ini menjadi otokritik ya. Ini menjadi otokritik bahwa pemerintah itu harus memberikan suatu pelayanan yang lebih pada pengembangan sumber daya untuk bagaimana memfokuskan pada sumber daya ahli tenaga atau ahli kelola minyak bumi, sehingga di kelak atau di kemudian hari kita tidak akan menjadi bukan menjadi resesi ya, bukan menjadi suatu dampak yang buruk pada harga BBM. Nah, begitupun juga dengan kita sebagai generasi mahasiswa, justru kita tidak menjadi pesimis atau dengan harga BBM, tetapi dari sinilah suatu pelajaran buat kita bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu dengan sumber daya alam yang limpah ruah, justru kitalah sebagai penanggung jawab untuk kelola minyak bumi tersebut, sehingga di situ dapat melakukan distribusi untuk pelayanan masyarakat yang sejahtera. Oke, nah ini menarik sekali dari perbincangan ini. Ada 2 poin yang saya tangkap, bahwasannya dengan kenaikan harga BBM ini terjadi dilematis di dalam ruang lingkup pemerintah. Ya. Karena yang pertama ada 2 faktor. Mereka harus mempertahankan harga bahan BBM itu Ya. dengan dengan konsekuensi bahwa akan menambahkan utang atau mereka akan menaikkan harga BBM dengan konsekuensi bahwasannya kebutuhan pokok masyarakat itu akan ikut meningkat. Ya. Nah, kemudian daripada itu, apakah langkah yang diambil oleh pemerintah ini sudah betul dengan kebijakan untuk menaikkan harga BBM, atau suatu saat nanti akan blunder dan menjadi bumerang sendiri bagi kita? Kalau menurut Bung Eko gimana? Oke. Jadi saya bisa mengatakan bahwa tahun demi tahun, bahkan kepemimpinan terus berganti, yang namanya deflasi atau perdagangan internasional dan juga hubungan internasional itu tentu akan mempengaruhi nasional. Bahkan dari tahun ke tahun BBM itu selalu meningkat berdasarkan dengan perdagangan antar negara dan juga ekspor impor, misalnya harga minyak dunia, dan juga harga bahan pokok dunia. Nah, sehingga kalau kita mengatakan bahwa ini menjadi, kalau kita menaikkan harga BBM, kemudian ini akan mempengaruhi masyarakat atau misalnya menyengsarakan masyarakat yang miskin, tentu belum kita menafikan hal demikian. Dan juga misalnya kita mengatakan bahwa pemerintah menaikkan BBM karena takut utang, belum juga demikian. Sebab dalam perdagangan internasional itu kan, misalnya dalam indeks itu kan fluktuasi naik turun, sehingga di situ harus digunakan dengan data. Nah, mungkin kita ini kan kurang data ya, tapi ini berdasarkan analisa dari pernyataan Menteri Keuangan dan juga pemerintah Jokowi dan juga menteri-menteri yang lain, bahwa ini ada dua dampak, sehingga di situ pemerintah Jokowi, Presiden Jokowi, dia sosialisasikan dulu. Nah, di sini saran saya tuh
justru jangan dulu diketok. Ya. Jangan dulu diketok untuk naikkan harga BBM terlebih dahulu, justru sosialisasi dulu. Nah, inilah yang terdapat dalam sila kelima dari Pancasila atau dasar negara yang kita anut. Jangan dulu diketok, kemudian sosialisasi, dari hasil sosialisasi itu baru diketok. Nah, kita krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Karena demikian, kebijakan-kebijakan itu diambil sepihak, tidak berdasarkan musyawarah. Nah, musyawarah sesuai dengan yang diciptakan oleh founding father itu kan terlalu lenyap. Diam-diam DPR ketok, diam-diam DPR ketok. Begitupun RUU KUHP, begitupun Omnibus Law, diam-diam ketok, diam-diam ketok. Nah, ini menjadi catatan kita, catatan penting bahwa pemerintah dengan segala kebijakan public executing, public policy dan lain sebagainya, itu justru harus menerima atau misalnya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia artinya bahwa dilihat daripada, kalau misalnya dalam faktor ekonomi, dilihat daripada kebutuhan dan keinginan juga. Kebutuhan dan keinginan. Nah, ini menjadi suatu problem. Tapi memang kenaikan BBM kalau kita lihat lebih dalam lagi, bahwa Pertalite atau misalnya Pertalite itu kan sering digunakan oleh orang-orang menengah. Artinya bahwa masyarakat yang kelas menengah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dengan kenaikan harga BBM kelas-kelas menengah itu kan rakyat misalnya miskin ya. Orang-orang miskin kan kayak kadang kita tuh menjustifikasi secara individual bahwa BBM naik itu mendiskriminasi orang-orang miskin, misalnya ini dan lain sebagainya. Justru yang kita lebih fokus itu orang-orang pengusaha, orang-orang misalnya masyarakat pekerja, misalnya ojek, ya kan, kemudian petani, nelayan membutuhkan solar untuk mencari hasil dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini kita menganalisa bahwa BBM atau solar yang semakin naik ini kan mengurangi jam pelayaran para nelayan untuk mencari hasil. Nah, ini yang menjadi poin fokus untuk kita bisa mencari solusi, bahwa dengan BBM naik artinya bahwa dalam soal distribusi atau barang dan lain sebagainya dan pendapatan harus disesuaikan supaya tidak menjadi tumpang tindih. Nah, demikian itu. Itu mungkin sedikit ulasan tentang bagaimana dampak yang terjadi ketika BBM ini naik untuk masyarakat dan juga terjadinya dilematis di pemerintahan ketika mengeluarkan kebijakan ini. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita pada sore hari ini tentang ada apa di balik kenaikan BBM dan dampak kenaikan BBM kepada masyarakat itu seperti apa. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bang Eko yang telah memberikan sedikit pemaparan untuk teman-teman penonton YouTube Tumbuh Media kita. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.